Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rengganis dari Prodi PGSD kelas 3C dengan NPM 2401105210053. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertemuan 13 dan 14 dengan topik sumber daya alam hayati. Tujuan pembelajarannya agar peserta didik memahami masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Baik, langsung saja kita ke pengertian sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan atau biasa juga disebut dengan flora dan fauna. Kemudian, apakah sumber daya alam hayati bisa diperbaharui? Jawabannya, sumber daya yang dapat diperbaharui itu ada dua jenis ya, ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Namun, contoh mudahnya dari sumber daya alam hayati adalah hewan serta tumbuhan yang dapat diperbaharui. Nah, bagaimana cara kita melestarikan, memperbaharui, atau menghindari ancaman-ancaman yang terjadi? Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Pengertian flora dan fauna. Flora merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah, sedangkan fauna merupakan jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Keanekaragaman hayati juga mencerminkan kekayaan alam di suatu negara. Ada juga ragam flora dan fauna di Indonesia. Contoh floranya ada anggrek, rafflesia, rotan, dan cendana. Sedangkan untuk fauna ada komodo, badak bercula 1, burung cendrawasih, dan orangutan. Ada juga faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada iklim yang dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, dan kelembapan. Yang kedua ada topografi, dataran tinggi, rendah, dan pegunungan. Yang ketiga ada tanah yang dipengaruhi oleh kesuburan, tekstur, kadar air. Dan yang terakhir ada campur tangan aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan pertanian. Persebaran flora dan fauna di Indonesia ada 3 zona. Yang pertama zona Asyati, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua zona peralihan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dan yang terakhir zona Australis, Papua, dan sekitarnya. Kemudian ada persebaran bioma di dunia. Bioma adalah komunitas makhluk hidup dalam habitat tertentu. Jenis-jenis bioma di antara lain ada hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Faktornya ada suhu, curah hujan, dan iklim global. Adapun manfaat sumber daya alam hayati, yang pertama sebagai sumber pangan, karbohidrat, protein, dan vitamin. Yang kedua bahan baku industri, obat, bahan bangunan, dan tekstil. Yang ketiga sebagai penunjang ekosistem, menyediakan oksigen, habitat, dan penyeimbang alam. Dan yang terakhir sebagai manfaat sosial, bahan kerajinan, pariwisata, dan budaya. Nah, teman-teman, ada juga ancaman terhadap sumber daya alam hayati. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Yang kedua, perburuan liar dan penjualan satwa langka. Dan yang terakhir, alih fungsi lahan dan pencemaran lingkungan. Pelestarian sumber daya alam adalah kunci mitigasi perubahan iklim karena hutan menyerap karbon atau penyerap alami, sementara konservasi air, tanah, dan keanekaragaman hayati menjaga ekosistem stabil dan mengurangi polusi. Pelestarian keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama, konservasi in situ, pelestarian di habitat aslinya seperti cagar alam dan taman nasional. Yang kedua, konservasi ex situ, pelestarian di luar habitat seperti kebun raya dan penangkaran. Yang terakhir ada edukasi, regulasi, dan partisipasi masyarakat yang sangat penting.
Kesimpulannya, Indonesia sangat kaya akan flora dan fauna namun rentan terhadap kerusakan. Penting bagi kita menjaga kelestarian hayati demi generasi mendatang. Tentunya peran ini tidak terlepas dari campur tangan kita untuk melestarikan sumber daya alam hayati di lingkungan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.